dijajil sampean enggak sih ibu-ibu, Bu Ijra, Bu Nia sama Bu Yuli. Saya minta sedikit jadi selang-seling ya mari atine pikirane, mari pikirane atine ngono ya. Aja adek menisor lho ya. Kene ngono ya. Engko nisore di omah. Ngono ya. Dadi wong kula dikeki weteng lah niku. Apa sing dilala iki. Anggit mah aku iki Kartolo ta ya apa? Dikeki papat rek iki weteng nisore. Aku takon Indonesia sing mimpin UTE tadine ta wetenge? Jelas ya. Wis nek kon kepengin bongko modar dhewe, kon uripa dipimpin teng ra ngono sih. Enggak saiki ngono ah. Oh, so sembarang pokoke iku wis ngono ya, gak tak dawak-dawakno. Wis mulane ayo saiki latihan iki ngono ya. Bismillah ya. Nah, mari lagu Mandar, ngerti Mandar rek? Mandar itu Sulawesi Barat. Ya, teko Makassar ngawalor nek numpak bis kira-kira 6 jam, nek berangkang kira-kira 7 dino. Wis karepmu kon ganti numpak opo. Nggih. Saya mohon Pak Mas Agus Sunyoto untuk bersama saya di sini. Biar saya wawancarai saja supaya karena waktu sampean pun rodok nggih wis rada kesel nyun sewu. Mas Agus Sunyoto ini, beliau ini profesornya segala sesuatu mengenai leluhur-leluhur kita. Wis takon apa ae bab iku ro kabeh. Ngoten nggih. Niki ngekeki kula daftar menteri-menteri Mojopahit, jenenge kabinete dikeki kali Mas Agus niki. Jadi zaman samono sing ngurusi tretek dhewe. Nggih, Mas Agus nggih. Pengacara zaman Mojopahit jenenge apa? Mas Agus, di zaman Mojopahit pasal hukumnya namanya apa? Kutara Manawa Dharma Sastra. Kutara Manawa Dharma Sastra, ada berapa pasal? 272 pasal. 272 pasal menyangkut bidang, ada 19 bidang yang dibahas di situ. Jadi misalnya yang berkaitan dengan astacora itu kriminal. Kemudian astacora kriminal. Ada lagi paradara, itu yang berkaitan dengan perempuan. Jadi dulu Mojopahit, kalau seorang perempuan digoda oleh laki-laki di tengah jalan dan perempuan itu sampai nangis, dipermalukan, maka dikumpulkan saksi-saksi. Benar nggak ada laki-laki yang mempermalukan perempuan di? Kalau benar, tangannya dipotong. Itu baru hukum itu. Ya. Iya. Ya begitu. Contoh ketegasan hukum itu. Ya. Jadi tidak seperti sekarang perempuan diperkosa hukumannya setengah tahun. Kenapa? Karena hukum Belanda, dari Belanda. Jadi gini Mas, sedangkan kita bikin negara ini hukumnya nduk tekan ndi Mas? Ada dari Manawa Dharma Sastra itu, dari Atharva Weda itu. Enggak, maksudnya ketika kita bikin NKRI ini pasal hukumnya kita ambil dari Mojopahit apa Mataram apa Kalinga? Enggak, dari Belanda. Dari Belanda. Wis, iku sing tak omongno kon iku wit pelem woh jambu. Kita mboten. Nah, muga-muga meneh-meneh lho nek ancene areke jenenge sastra ya sampai tuwek sastra. Nek anjene iki Indonesia ya sinau teko awale terus ya apa lak ngono gak moro-moro kan dicangkok teko londo. Lah ngoten nggih Mas. Oke, itu satu poin misalnya soal pasal hukum. Sebelum itu sudah ada pasal hukum sebelum Mojopahit? Sudah. Di masa Singosari pasal itu ada kitab undang-undang hukum pidana perdata namanya Purwadigama Dharma Sastra. Purwadigama Dharma Sastra. Oke. Sebelum itu ada masa Kalingga. Zaman Kalingga abad pinten nih Mas?
tahun 648 Masehi. 648 Masehi di Eropa sudah ada hukum atau belum? Belum ada. Belum ada hukum. Bahkan Rasulullah membuat pasal-pasal dengan piagam Madinah itu sesudah Kalingga. Iya. Kira-kira 1 abad setelah Kalingga. Kira-kira ngono ya. Dadi tuwek endi wong Eropa wong Arab karo mbahmu? Tuwek mbahmu. Lah kok kan saiki dadi buntute wong-wong iko. Ngono ya. Jok gelem ya. Dadi nek ana macam-macam kula mluwe tuwek sampean macam-macam. Jadi nek kon nang Singapura ngono kon kudu ngene mlakune. Jadi tablidi ngono ya. Lumayan lah masih gak pinter gak paham ngerti tablidi ngono lho. Oke, singkat Mas Agus, apalagi yang terpenting yang kita perlu pelajari dari Majapahit? Orang Majapahit itu pemberani, karena itu tidak ada kosakata takut, tidak ada kosakata kalah. Kata kalah itu enggak ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Kawi kalah itu enggak ada. Jawa ya enggak ada. Lah kok iso ono kata oh berarti bahasa Melayu. Dari Melayu. Oh. Jadi kalau kita mengenal kata-kata ngalah itu bikinan Wali Songo. Ya. Sebelum itu enggak ada istilah. Dan ngalah itu bukan dari kata kalah. Kalah enggak. Ya. Jadi kata depan ngo itu artinya menuju. Kalau ngalas menuju kalas. Ngawang menuju awang-awang. Ya. Ngalah menuju Gusti Allah. Jadi bukan dari kata kalah. Ngalah berarti nyawa, ngono ya. Iya, sip. Takon. Uga, utak kok ngene apa kan, Mang? Hah? Ngalah. Takon. Oke, napa malih Mas Ya, Agus? justru karena keberanian itu, kalau kita sekarang ke Madagaskar di pantai timur Afrika, kita akan menemukan sebuah pulau besar di Afrika. Harusnya penduduknya kulit hitam, ternyata penduduknya kulit coklat. Ya. Dan semua penduduk sana mengaku keturunan Jawa. Cuman mereka tidak tahu kapan mereka tinggal di sana. Tapi yang jelas leluhurnya sudah tinggal di sana ratusan tahun. Begitu juga kalau kita ke Pasifik, ya, daerah Hawaii. Ya. Bahasa asli Hawaii itu artinya Hawaii itu sama dengan sawah. Jadi orang Hawaii itu merasa yakin leluhur mereka dari pulau padi, namanya Sawai atau Hawaii. Karena itu kalau kita ke Hawaii sana, hitung-hitungan sah, ruah, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa Hawaii asli. Waduh, waduh iki. Jauh. Dadi ku biyen lah pembelajar orang-orang. Jadi orang-orang di sini dulu terkenal, ya, memang terkenal pemberani dan pengarung lautan sejati. Jadi kita memang bangsa pelaut. Karena itu tidak salah lagu nenek moyangku orang laut. Maka Banawa Sekar artinya Banawa itu perahu, Sekar artinya kembang. Wong nek numpak perahu eling kembang tagak. Ana wong perahu karo nandur kembang. Nah, nek wong nandur kembang eling perahu tagak. Agak eling toh, maka Banawa Sekar adalah pembangunan Republik Indonesia dengan membangun infrastruktur laut dan darat sekaligus. Jelas ya? Wis ana capres ngomong Banawa Sekar. Ana sing kate ngomong infrastruktur laut saya beresin, hubungan antar pulau saya sambung. Ana? Sapa? Aku. Jadi jelas siapa presidennya saya. Nomor 3. Kan ini kenapa nak doyel ngono ya? Jadi kita sih Banawa Sekar karena Banawa Sekar ini konsep Majapahit. Mas, sedikit poin terakhir, ceritakan teknologi angkatan laut Majapahit. Ya, kapal-kapal Majapahit itu ukuran yang sudah dikembangkan sejak abad kedua Masehi.
Jadi tahun 280 Masehi itu ada petugas bea cukai di pelabuhan Guangzhou namanya Wan Shen. Itu nulis kapal-kapal Kunlun dari selatan, yaitu dari Jawa. Ukurannya lebih besar dari kapal-kapal Cina. Cina itu memang tidak berkembang teknologi lautnya, teknologi daratnya berkembang. Digambarkan oleh Wan Shen, kapal Cina paling panjang 60 kaki, artinya 20 meter. Kapal Kunlun dari Jawa panjangnya 200 kaki, 70 meter. Bisa dinaiki 700 orang dan bisa memuat barang 10.000 ton. Ya. Ini berkembang sampai abad ke-5, sampai zaman Mojopahit. Dan di Mojopahit dilengkapi dengan kompas penunjuk arah, ya, yang namanya pedoman. Ya. Jadi pedoman itu dari kata-kata dom, tempatnya dom. Jadi ada jarum penunjuk arah. Jadi sudah tinggi teknologinya. Belum lagi nanti kapal itu dilengkapi dengan bedil besar. Bedil besar itu meriam. Ya, meriam. Arsenal itu. Ya. Nah, ya, itu bahasa Inggris. Nah, bedil besar Mojopahit itu sekarang masih disimpan di Metropolitan Museum di New York. Ya, itu ada meriam yang dibikin dengan angka tahun, kalau di konversikan ke tahun Masehi, tahun 1389. Ya. Itu sisanya kita semua di luar negeri. Ya. Mas Agus, aku takon dek kene pabrik gula ndi Dek? Ndi? Dek. Sapa sing wis tau mlebu pabrik gula? Sampeyan ya. Ono alat sing gede ta gandeng jero? Akeh. Akeh. Berarti pirang ton? Lo coba angkat yang penyet kan lah, enggak, maksudnya ada alat bunder lonjong gede, ya? Beratnya 10 ton kira-kira, ya, 10 ton. Roda gila. Iku ben pabrik gulane sapa? Londo, oke. Berarti oleh nggawe alat 10 ton iku mau gelondongan gede iku mang oleh nggawe ndek ndi? Ndek ndi pabrike? Lho ndak, pabrik gulane ndek Gedhek tapi oleh nggawe gelondongan gede ku ndek ndi? Jerman, oke. Utawa ndek Londo dhewe. Oleh ngangkut rene nganggo kapal apa sakmono gedene. Oke, Ferrari gak masalah. Wis mudhun ndek kapal ndek Banten karo ndek Batavia oleh nggawa teko Jakarta nang Mojokerto. Iku numpak apa? Wis kretek-kretek saiki iso diliwati berapa paling berat truk berat berapa ton? Bisa tarik-arek, Bro. Jembatan yang sekarang yang paling modern iso diliwati ditumpaki berapa ton paling banyak? Aja ngawur piro, Mas? 40 ton. Temen. Ayo didoloki. Nah, zaman zaman iku mang pabrik gula iku mang tretek-treteke wis iso diliwati barang gedene sakmono. Iso. Lah gorong iso sih. Upama iso diliwati wis ana kontainer ta waktu iku. Wis ana truk ta. Ditumpakno gledekanmu ta. Betul. Ditumpakno cikarmu ta. Dadi aku takon, iku temen ta pabrik gulane Londo iku? Temen ta? Wis. Alasan lain Mas Agus. Sopo wali ceramah di Mojokerto ning kene. Koyo ngono hari ini. Kait mulai as ngene wis kula tanglet nggih. Ya tak jangkep iki mang. Kan tujuane Londo nggawe pabrik gula
wong Jawa dikongkon tandur tebu nggih. Iku digawe-gawe gula diekspor digawe nang Eropa lak ngono. Nggih ta? Apa oleh gawe pabrik gula kok ganti sekitar Jakarta cak murah, kok adoh-adoh nang Mojokerto, nang Jember. Secara ekonomi rugi ku. Ngono lho wis, aku mek kepengin ngomong awakmu temen tak londo iku biyen. Ora. Iku tak mbahmu dipek londo, mari ngono putumu dikandani iku ben tak londo padahal tak mbahmu dhewe. Kon iku dibujuki rek. Ngono ya. Wis, iki contohnya. Mas, satu poin yang terpenting lagi apa, Mas Agus? Sebelum kita teruskan. Kemampuan matematika itu ada Mojopahit itu sudah mengembangkan sistem matematika dalam bidang kalender untuk perhitungan bulan berdasarkan matahari maupun berdasarkan rembulan. Tapi juga ada kalender yang berdasarkan musim, Pranoto Mongso namanya. Jadi itu ada 3 jenis. Dan kalau kita lihat ketepatan waktunya itu jauh lebih tepat dibanding kalender Masehi. Jadi kalau kalender Masehi itu hitungannya tiap 2300 tahun itu harus ada perubahan. Kenapa? Karena sudah tidak cocok lagi untuk jadi hitungan. Harus dirubah di awal. Nah, hitungan kalender Jawa Pranoto Mongso itu baru diubah setelah 99.000 tahun. Ya. Jadi hampir 100.000 tahun itu baru diubah. Artinya akurasinya silakan aja. Oke, Mas, itu luar biasa. Sebagaimana orang Islam ini sudah punya Hijriyah, tapi tetap masih pakai Masehi. Tapi itu kapan-kapan lah ya, nek Mayan diomongno saiki gak tuwa. Pokoknya terima kasih Pak Agus atas semua informasinya. Malam ini sederhana kok. Kita bukan mau bangun apa-apa, kita bukan mau ngelawan apa-apa. Mek kepingin awake dhewe iki sinau ke sejarah kita sendiri. Mek ngono tok kok. Nggih. Syukur-syukur pembangunan laut dan darat ngerabekno segara karo laut ya, karo daratan kuwabeh didandani bareng-bareng, dibangun bareng-bareng. Itu merupakan konsep utama dari para petugas kita di pemerintahan nanti. Nek upama gak ya gak masalah, mungkin biyen yo anjane gak tahu. Wis biasa lah, ngoten nggih. Pak Agus, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih.